Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu para hadirin yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan keberkahan. Bulan yang setiap detiknya, setiap amal ibadah kita dihitung dengan berlipat ganda. Dan di bulan mulia ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu kita sebagai bagian dari ibadah puasa yang kita jalani ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tema kita adalah menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Menahan nafsu adalah salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan seorang muslim, terutama di bulan suci Ramadan. Ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan diri untuk makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala macam godaan dan hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat yang begitu masyhur di tengah telinga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla." Hadirin jamaah yang saya cintai karena Allah, ayat ini menunjukkan tujuan utama dari puasa. Untuk apa kita berpuasa? Kemana tujuan kita berpuasa? Maka ayat ini memberikan petunjuk tentang tujuan utama kita berpuasa, yaitu untuk mencapai sebuah derajat ketakwaan. Puasa bukan hanya tentang menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menahan hawa nafsu kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa di bulan Ramadan adalah latihan bagi kita untuk menahan diri hawa nafsu dari segala hal yang merusak. Kita diperintahkan untuk menahan diri dari segala hal yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salah satu hal yang harus kita tahan diantaranya adalah nafsu kita. Kita tahu bahwa nafsu kita kalau kita ikutin terus-menerus akan mengarah kepada hal yang buruk. Nafsu adalah dorongan dalam diri kita yang seringkali mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, mengarahkan kepada sesuatu yang jelek. Nafsu bisa membawa kita ke dalam perbuatan dosa seperti marah, riba, atau bahkan perbuatan haram lainnya. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berperang melawan nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza shoma 'abdun faja'athu fitnah, falyakul inni sha'im." Jika seorang hamba berpuasa dan datang kepadanya godaan, maka hendaknya seorang yang berpuasa ini mengatakan apa? Inni sha'imun, yang artinya sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Kalau kita cermati hadis ini, jemaah saya cintai karena Allah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga kesucian puasa kita, menahan nafsu kita dari gangguan, godaan yang ada ketika kita berpuasa. Sehingga ketika kita menghadapi godaan nafsu itu tadi, ya seperti keinginan untuk berbicara buruk, menjawab perkataan yang jelek kepada kita, atau membalasnya dengan perilaku yang tidak baik kepada orang yang mencela kita, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, kita harus segera mengingat niat kita untuk berpuasa ini, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengendalikan diri dan berusaha untuk tetap fokus pada tujuan utama kita, yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada derajat yang kita inginkan, yaitu menjadi hamba-hamba yang senantiasa dalam derajat ketakwaan. Ini kita harapkan dalam puasa kita. Maka kita kendalikan nafsu kita. Dan ketahuilah, ya jemaah yang saya cintai karena Allah, nafsu dalam diri kita ini bisa sangat kuat. Terkadang godaan itu datang begitu halus dan sulit untuk ditahan. Namun bulan Ramadan memberikan kita ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk melatih diri kita dalam mengendalikan nafsu kita. Kita diberikan waktu 1 bulan di bulan Ramadan ini untuk belajar menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan ini adalah latihan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di luar Ramadan nanti. Ketika usai Ramadan ini, kita kembali ke bulan-bulan yang lain, dan kita jalani kehidupan hari-hari yang ada di bulan tersebut. Kita juga diperintahkan untuk melatih atau menjaga nafsu kita agar kita tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka latihan yang paling tepat yaitu kita melatih di bulan suci Ramadan akan nafsu-nafsu kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras lagi garang, yang tidak durhaka kepada Allah dalam apa yang diperintahkan Allah untuk mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang saya cintai kan Allah, ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara menahan hawa nafsu dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk menjaga diri adalah dengan mengendalikan hawa nafsu, khususnya di bulan Ramadan, di mana kita belajar untuk mengendalikan diri. Sehingga hadirin yang berbahagia karena Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, menahan nafsu tidak hanya berlaku pada saat puasa kita hari ini, tidak hanya pada saat datangnya puasa Ramadan, tidak, ya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kelak atau nanti. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan, menghindari perbuatan dosa, dan memperbanyak amal ibadah, ya. Setiap hari kita belajar untuk lebih sabar, lebih peka terhadap sesama, dan lebih menjaga lisan dari perbuatan kita. Maka kalau hari-hari biasa kita diperintahkan untuk menjaga nafsu, apalagi di bulan Ramadan, inilah waktu yang paling tepat untuk kita agar kita melatih nafsu kita, mengarahkan nafsu kita kepada hal yang baik. Yang kita inginkan ketika Ramadan ini berlalu, kita sudah terbiasa dalam melatih nafsu dan mengarahkan nafsu kepada hal yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu," kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yang bohong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan puasa orang itu. Meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya dalam puasa, Allah tidak butuh mereka.
Maka hadits ini mengingatkan kita bahwa puasa bukan hanya sekedar lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, menghindari perbuatan yang bisa merusak puasa kita, dan tetap menjaga kesucian hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam nasihat Ramadan ini, mari kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai momentum untuk menjaga diri dan mengendalikan hawa nafsu. Latihan menahan nafsu yang kita lakukan di bulan ini akan membawa manfaat yang begitu besar. Allahu Akbar. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita menahan nafsu kita di bulan Ramadan ini, dampaknya sangat luar biasa dalam kehidupan kita nantinya. Ya, baik di dunia maupun di akhirat akan diterima oleh kita ya manfaat besar dari menahan hawa nafsu ini. Maka inilah momen yang paling tepat agar kita melatih nafsu untuk menjadi lebih baik, agar kita senantiasa mengendalikan diri dan mengingat tujuan berpuasa itu mencapai derajat ya ketakwaan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jemaah yang saya cintai karena Allah, dengan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan, dengan keikhlasan, kita dapat menjaga diri kita atau menjadikan pribadi kita lebih baik, lebih sabar, lebih taat, dan lebih berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum ajmain.